Cara mau pindah alamat. Nah ini ya yang tanya-tanya di sini, mungkin saya nggak kebales. Ada yang tanya, Kak gimana cara pendaftaran baru, Kak gimana cara penambahan anggota keluarga, pengaktifan kembali Kak, kasusnya sudah nonaktif, terus mau updating alamat email, nomor handphone, terus atau ada pengurangan anggota keluarga yang sudah meninggal ataupun yang sudah pisah kakak, perubahan data, terus apalagi ya, mau ngecek status kepesertaan, semuanya bisa Kak ke Pandawa. Ini ya kontaknya Kak, silakan dicatat 0811 8165 165. Nanti pilih yang fitur administrasi, banyak Kak, ada administrasi, ada informasi, ada juga pengaduan. Nah di sini sudah satu kanal terintegrasi Kak. Jadi kalau ada tanya mau aktifin lagi BPJS Mandiri gimana Kak, bisa ke Pandawa Kak. Pandawa, pilih administrasi, nanti pengaktifan kembali, nomor kontaknya dicatat. Oke, 0811 8165 165. Kak Mehar, kakak ke petugas BPJS Kesehatan dulu aja Kak, lapor ke kantor BPJS Kesehatan terdekat atau lapor sama petugas BPJS Kesehatan untuk dicek dulu identitasnya itu seperti apa. Kak kalau ada tunggakan, terima kasih Kak Rencan. Kak kalau ada tunggakan harus dilunasi dulu ya Kak, bisa langsung dilunaskan, bisa juga ikut rehab Kak. Jadi kami ada rencana pembayaran bertahap Kak, program BPJS Kesehatan. Ini ya Kak, rehab. Cara cepat lunasi tunggakan dengan rehab, rencana pembayaran tunggakan. Untuk peserta yang menunggak lebih dari 3 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. Bisa dicicil Kak, sampai nanti cicilannya lunas, seluruh tunggakannya lunas, maka status kepesertaannya akan aktif. Namun dipastikan bila menjalani rawat inap maka akan dikenakan denda. Kalau rawat inap aja ya Kak, tapi kalau nggak rawat inap nggak kena denda. Saya nggak bisa login apa Kak? Login ke aplikasi mobile JKN kah? Bisa Kak. Jadi kalau Kak Valdizeo, kalau kita keluar dari kakak orang tua, apakah KIS kita masih ditanggung pemerintah? Masih Kak. Kalau untuk pemerintah itu selama status kepesertaannya aktif masih bisa digunakan Kak. Ini Kak, Pandawa 0811 81, di screenshot aja Kak, 123 trip 123 trip. Nah ini untuk fiturnya ini ya Kak, trip. Nanti kakak tinggal ketik HAI ya Kak, HAI, HAI. Nanti akan muncul 3 fitur, administrasi, informasi, pengaduan. Silakan dipilih sesuai kebutuhan kakak. Sudah Kak? Nomor Pandawanya 0811 8165 165. Nggak ada Kak Kinder Joy 15. Tunggakan itu maksimalnya 24 bulan, nggak ada lebih dari 24 bulan. Jadi mungkin sobat JKN di sini yang menunggak lebih dari 2 tahun. Ada yang nunggak 5 tahun, 6 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Jumlah tunggakan itu sesuai dengan peraturan dari pemerintah Perpres 82 tahun 2018 itu maksimal 24 bulan. Jadi hanya 2 tahun ya Kak, ataupun 24 bulan jumlah tunggakannya, nggak lebih dari itu Kak. Silakan dicicil Kak untuk tunggakannya. Nanti kalau sudah dicicil tunggakannya, bila sudah lunas, status kepesertaannya akan aktif kembali. Kak Lisa, dipastikan ada pulsa ya Kak, karena kode OTP itu dikirimkan membutuhkan pulsa. Nah kalau sudah keluar login lagi nggak ada dapat kode, dipastikan ada pulsa Kak, karena kode verifikasinya menggunakan pulsa. Kak Lisa mau tanya Kak, kalau baru punya kartu PBI apakah bisa langsung dipakai? Bisa Kak, selama status kepesertaannya aktif bisa langsung digunakan. Kak aku resign dari kantor Indonesia, abis itu mau kerja ke luar negeri, nggak perlu urus nonaktif lagi Kak. Kalau saran saya dipastikan terlebih dahulu Kak sudah pengurusan untuk penonaktifan. Jadi untuk yang sudah kerja ke luar negeri ataupun pindah ke luar negeri, tidak wajib untuk membayarkan iuran. Nah syaratnya nanti kakak ke Pandawa, layanan administrasi menggunakan WA Pandawa, ini nomor kontaknya. Nanti kakak pilih penonaktifan untuk peserta yang di luar negeri.
Ika Mayuda, memang sudah ada beritanya, namun kan itu harus ditetapkan regulasinya ya Kak. Regulasi dari pemerintah seperti apa, teknisnya seperti apa. Nah, sampai dengan saat ini kami dari BPJS Kesehatan belum mendapatkan informasi terkait peraturan resminya. Namun pada dasarnya BPJS Kesehatan kan juga terbentuk atas dasar undang-undang, atas dasar peraturan dari pemerintah. Nah, kami mengikuti aturan dari pemerintah kok Kak. Nih, mau tanya tentang rehab. Rehab itu rencana pembayaran bertahap Kak. Nah ini ya Kak, rehab rencana pembayaran bertahap. Nah Kakak nanti bisa pilih di aplikasi mobile JKN. Ada fitur rehab, kayak gini logonya, rehab. Itu Kakak bisa tunggakan mulai dari 4 bulan sampai dengan maksimal 24 bulan. Nah, Kakak tinggal pilih skemanya. Ada skema dicicil mulai dari 2 bulan sampai dengan 12 bulan Kak cicilannya ya Kak. Tergantung kemampuan Kakak mau cicilnya berapa. Nah, kalau seluruh kemudian apa ya, cicilannya itu akan muncul per bulan sesuai dengan pilih berapa jangka bulan yang Kakak pilih. Misal Kakak mulai ikut rehabnya di bulan November. Nah, bulan ini 10 menit apa ya? Kurang lebih hitungan berapa menit Kakak ikut registrasi rehabnya itu sudah muncul cicilan pertama. Kakak bayarlah cicilan pertama untuk di bulan November. Bulan Desember akan muncul cicilan kedua. Di bulan Januari 2026 muncul cicilan ketiga. Nah, gimana kalau misalkan cicilannya nggak bayar nih? Dia akan akumulasi Kak. Misal cicilan kedua Kakak nggak bayar, cicilan kedua dia akan akumulasi di cicilan ketiga. Jadi akan akumulasi terus Kak sampai terbayarkan. Nah, jika seluruh tunggakan dan cicilannya sudah lunas, maka kepesertaannya akan langsung aktif, bisa digunakan. Namun dengan catatannya Kak, kalau menjalani rawat inap itu akan dikenakan denda. Masa dendanya 45 hari sejak bayar tunggakannya, maka akan dikenakan denda. Kalau rawat inap, kalau tidak rawat inap tidak dikenakan denda Kak. Vaskesnya tergantung Kak. Kalau Kak tidak ada pilih fasilitas kesehatan tingkat pertamanya di puskesmas, di klinik, itu dokter giginya sudah ikut di sana Kak. Tapi kalau Kakak pilih dokter umum, vaskes tingkat pertamanya, dia akan muncul pilihan ke dokter gigi. Nah, tergantung Kak, vaskes tingkat pertamanya Kakak pilih di mana. Kalau pilih puskesmas sama klinik, udah satu paket Kak, ada dokter gigi sama dokter umum. Iya Kak, kan disitulah tingkat verifikasinya Kak. Harus ada pulsanya Kak. Karena kan dia aplikasi mobile JKN ini kan nggak ternilai ya Kak. Jadi bisa kalau misalkan tidak ada kode verifikasi, bisa disalahgunakan Kak. Makanya muncul kode verifikasi ke nomor handphone yang memiliki pulsa yang terdaftar di BPJS Kesehatan. Aku di praktek mandiri Kak, dari gigi nggak ada, tapi mau gigi di luar praktek tidak ada pilihannya Kak. Kalau Kakak pilih dokter vaskes tingkat pertamanya itu DPP, dia ada pilihan dokter giginya Kak. Namun nanti saya coba cek dulu ya Kak. Biasanya ada kok Kak pilihannya ke dokter gigi mana gitu. Kak, kalau email mau nomor HP-nya udah nggak aktif, gimana login mobile JKN? Kalau email dan nomor diperbarui Kak Valdi, diperbarui sesuai dengan nomor handphone yang aktif dan alamat email yang aktif. Cara perbaruinya gini ya Kak, ke Pandawa, di nomor kontaknya Kakak silakan pembaharui perubahan data di nomor 4. Nah, nomor 4 ya Kak, untuk perubahan dan perbaikan data. Untuk pencairan BPJS Ketenagakerjaan, mohon maaf kami kurang paham ya Kak, karena kami khusus BPJS Kesehatan Kak. BPJS Kesehatan. Atau kalau tidak salah call centernya BPJS Ketenagakerjaan itu di kontak 175 Kak.
Coba dihubungi dulu ya Kak ke 175, cara pencairan seperti apa. Kak Zat, informasi resmi untuk regulasi dan peraturannya seperti apa. Nanti kita tunggu aja ya Kak dari pemerintah seperti apa. Pada dasarnya kami BPJS Kesehatan akan mengikuti peraturan dari pemerintah, karena kami pun terbentuk atas dasar undang-undang sama peraturan presiden juga Kak. Belum ada informasi resminya Kak Hani. Ditunggu aja ya Kak, nanti ketok palu sama regulasi dari pemerintah secara resmi. Itu kan baru berita ya Kak, namun belum ada regulasi. Yang jelas kami sesuai dengan regulasi aja Kak. Iya, berarti kakak kalau keluar kakak orang tua punya kakak sendiri bisa masukin anak istri ke KIS-nya. Bisa masukin anak istri ke KIS-nya itu tergantung dari pemerintah Kak. Silakan ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial, apakah bisa sekeluarga didaftarkan ke peserta yang dibantu oleh pemerintah. Gigi palsu apa di cover BPJS PBI? Bisa Kak, jadi nggak ada batasannya Kak. Kakak mau peserta yang dibantu oleh pemerintah, kakak mau peserta yang pegawai swasta, pejabat Kak, atau mau yang dari bayar iuran sendiri Kak, semuanya sama Kak. Tidak ada perbedaan pelayanan kesehatan, semuanya sama. Bisa mengakses untuk gigi palsu, kaki palsu, ring jantung, operasi, persalinan, itu semua di cover Kak. Berapa lama aktif lagi setelah pindah kelas? Nah, untuk perubahan kelas itu berlakunya syaratnya ya Kak, saya jelasin dulu. Untuk perubahan kelas dipastikan sudah 1 tahun nih terdaftar di kelas yang lama. Yang kedua, untuk perubahan kelasnya berlaku di tanggal 1 bulan depan. Misal nih Kak Suga melakukan perubahan kelas di bulan November, tanggal 3 November, itu berlakunya tanggal 1 Desember. Jadi tanggal 1 Desember sudah berlaku di kelas yang baru dan bayar iuran yang baru. Selama bulan November itu masih terdaftar di kelas yang lama dan masih bayar iuran yang lama. Kalau mandiri ya Kak. Kalau pegawai pemerintahan itu sesuai dengan golongan. Kalau pegawai swasta tergantung dengan upah. Kak Francisca belum ya Kak, silakan tunggu nanti informasi resmi dari pemerintah, nanti pastinya akan ada regulasi yang terbit ya Kak. Kak, kalau sebelumnya jadi BPJS daerah masih ada tunggakan, apa itu sudah dilunasin? Kalau pemerintah tergantung dari dinas kesehatan atau dinas sosial Kak, berapa harinya? Baik, sobat JKN, kita akan live 5 menit lagi, 7 menit aja dah. 13:10. Nanti silakan join lagi di live sore hari. Saya coba live sore hari ya. Jika ingin tahu informasi tentang program JKN ataupun update nih informasi tentang JKN, jangan lupa follow akun JKN Bubble, ada IG, Instagram dan YouTube juga. Nah, kalau mau ngurusin bantuan pemerintah ribet enggak? Tergantung ya Kak, tergantung masing-masing wilayah daerah. Persyaratan verifikasi validasi yang seperti apa? Kak Resya dari peserta yang dibantu oleh pemerintah ya Kak Resya untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, Kakak coba ke dinas sosial Kak untuk cari kenapa status pesertanya dinonaktifkan. Biasanya ada surat keputusan dari Kementerian Sosial Kak untuk masyarakat yang dinonaktifkan. Kalau Kak Chanyago, kalau mau gunain BPJS Kesehatan, mau untuk operasi, nggak bisa rehab Kak, karena rehab itu kalau sudah diikuti tidak bisa langsung aktif Kak, karena rehab itu rencana pembayaran bertahap, dicicil Kak pembayaran tunggakannya. Kalau mau langsung digunakan, itu langsung melunaskan seluruh tunggakan Kak. Kalau sudah lunas, maka akan langsung aktif, bisa digunakan. Namun kalau rawat inap itu akan dikenakan denda. Dendanya 5% dikalikan dengan diagnosa sakit. Gitu Kak Chanyago.
Kak, kalau BPJS PBI satu sudah aktif, apakah bisa diaktifkan kembali? Kondisi adik saya lagi dirawat. Kak Intan, mohon maaf atas ketidakkenyamanannya ya Kak. Kalau untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah, Kakak coba Kak minta bantu perangkat desanya seperti RT RW lurahnya ke dinas kesehatan ataupun dinas sosial untuk diajukan lagi ke peserta yang dibantu oleh pemerintah Kak. Karena untuk peserta yang dibantu oleh pemerintah itu verifikasi validasinya memang dari pemerintah. Nah teman-teman mohon maaf, barusan dapat informasi dari teman-teman saya yang di bawah. Kalau untuk aplikasi Mobile JKN memang dari tadi pagi Kak sedang maintenance. Mohon maaf atas ketidakkenyamanannya ya Sobat JKN. Akan kami tindak lanjuti dan sampaikan ke kantor pusat. Terima kasih.